Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan bahwa peraturan pemerintah, PP, tentang pengupahan resmi ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025. Regulasi tersebut menjadi dasar baru penetapan upah minimum provinsi, UMP, 2026. Yasirli menjelaskan, PP pengupahan mengatur formula kenaikan upah minimum dengan skema inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu, alfa, dengan rentang koefisien 0,5 hingga 0,9. Formula tersebut akan digunakan secara nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Menurut Yasirli, penyusunan PP pengupahan telah melalui kajian dan pembahasan yang panjang serta memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya serikat pekerja dan serikat buruh. Ia menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 168 tahun 2023. Dalam PP pengupahan ditegaskan bahwa perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur. Kepala daerah memiliki kewajiban menetapkan upah minimum provinsi, UMP, dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota, UMK, serta wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi, UMSP, dan dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten kota, UMSK. Khusus untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan batas waktu penetapan upah paling lambat 24 Desember 2025. Dengan tenggat tersebut, pemerintah daerah hanya memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mengonversi formula nasional menjadi besaran upah dalam bentuk nominal. Pemerintah berharap kebijakan pengupahan ini dapat menjadi kebijakan terbaik bagi seluruh pihak. Di tengah pengesahan PP pengupahan, Serikat Pekerja Nasional, SPN, Jawa Barat menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan tersebut. SPN menilai formula penghitungan upah minimum 2026 masih mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang justru berpotensi menekan kenaikan upah buruh. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,04% secara tahunan, sementara inflasi tercatat 2,65%. Adapun indeks tertentu atau alfa dalam PP pengupahan ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 0,9, yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketua SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana, menilai penetapan indeks alfa tersebut justru menjadi faktor pengurang dalam perhitungan upah buruh. Ia memperkirakan, jika pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi lalu dikalikan indeks tertentu, maka kenaikan upah hanya berada di kisaran 4%, lebih rendah dibanding kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 6,5%. Dadan berpandangan bahwa nilai indeks tertentu seharusnya minimal 1, bukan di bawah 1, karena nilai 0, akan mengurangi berapapun hasil perhitungan. Ia juga menegaskan bahwa putusan MK mengamanatkan indeks tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. Penolakan juga disampaikan DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat. Ketua KSPSI Jabar Raujinto Ferianto menyebut, putusan MK mengamanatkan bahwa indeks tertentu mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten kota. Oleh karena itu, penentuan indeks idealnya diserahkan kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota untuk UMK. Rau menilai, pembatasan indeks tertentu oleh pemerintah pusat tidak mencerminkan kondisi real tiap daerah, sementara upah minimum tetap wajib memenuhi kebutuhan hidup layak, KHL, sebagaimana diatur dalam putusan MK nomor 168. Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memberikan waktu sangat singkat kepada gubernur untuk menetapkan upah minimum. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat rapat Dewan Pengupahan berlangsung terburu-buru dan cenderung bersifat formalitas tanpa pembahasan yang mendalam. Atas dasar itu, KSPSI Provinsi Jawa Barat bersama pimpinan pusat FSPT SKSPSI menyatakan menolak PP pengupahan yang dikeluarkan pemerintah karena dinilai bertentangan dengan putusan MK nomor 168 tahun 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.